usia kurang lebih 60 karena pas Futuh Mekah. Nah, Abu Sufyan sudah masuk Islam. Tetapi kalau mau dikurangi lagi, sebenarnya Islam itu kan belum secara terang-terangan di tahun 3 tahun pertama, sehingga kita bisa mengkerucut lagi bahwa kejadian pemanggilan Heraklius memanggil siapa? Memanggil kaum Quraisy atau kaum yang dari Arab yang sedang berjualan di Palestina itu di antara rentang waktu Rasulullah usia 43 sampai 60. Jadi kami sini ya. Secara garis besar sudah di video atau ada yang sudah simak video sampai tuntas kemarin? Belum? Belum? Baik, kalau gitu saya prolog dulu ya. Pada zaman dahulu Romawi ini adalah penguasa beberapa negara dan terkenal yang nama Panglima Heraklius ini adalah seorang pendeta, ahli agama, tentunya bukan agama Islam tapi agama Nasrani. Ilmunya banyak, dalam taktik perang itu menguasai, maka dan disegani, maka begitu cepat dia menguasai beberapa negara. Salah satunya negara Palestina, waktu itu namanya Syam. Ketika sudah kedengar nih informasi bahwa Nabi akhir zaman sudah turun, Heraklius ini punya iktikat karena seorang pendeta yang taat kan, kalau Nabi ini turun saya akan beriman, gitu ya. Saya akan beriman. Heraklius akhirnya mencari informasi di mana Nabi ini turunnya, karena dalam tanda-tanda suasana semesta itu ketika Nabi turun seperti apa itu sudah dialami, sudah diketahui oleh Heraklius. Jadi tahu pada masanya dia Nabi telah turun, tapi tidak tahu di mana. Cuma dia amat sangat tahu tanda-tanda kenabian itu seperti apa. Nah, ketika dengar informasi, oh ada yang ngaku Nabi itu dari daerah Arab, dan tahu ada rombongan pedagang yang dari daerah Arab juga ke Palestina atau ke negeri Syam, kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengundang untuk menghadap Heraklius. Salah satunya di dalam rombongan itu adalah Abu Sufyan. Teman sampai situ ya. Akhirnya ketika datang, karena Heraklius tidak paham dengan bahasa Arab, orang Arab pun tidak paham dengan bahasa Romawi. Di situ ada 2 penerjemah. Apa dalilnya kemarin? Terjemahan, gitu ya. Ya, 2 penerjemah. Terjadi dialog dari Heraklius lewat penerjemah yang disampaikan kepada orang Arab. Pertanyaan pertama, nah ini orang cerdas, beragama dan pintar berpolitik. Ini juga salah satu yang bisa kita ambil pelajaran sebenarnya. Ketika Heraklius bilang, di antara kalian siapa yang paling dekat nasabnya dengan seorang laki-laki mengaku nabi? Di situ yang mengacungkan tangan siapa? Abu Sufyan, ya, karena Abu Sufyan dari kalangan Quraisy. Kemudian kata Heraklius, majulah ke depan, dan yang lainnya tolong berada di belakangnya dengan sangat dekat. Ini politik yang awalnya saya nggak paham ya, kenapa sih harus dekat-dekat di belakang? Ternyata ada yang selanjutnya kemarin ya disampaikan apa? Aku akan bertanya jika dan dijawab oleh satu orang itu. Satu orang siapa? Abu Sufyan. Kalau jawabannya salah, tolong sekelilingnya bilang salah. Pastikan kita kalau ada jawaban yang enggak
sesuai raut mukanya kelihatan ya, gitu misalkan. Itu kata Abu Sufyan apa? Kalau aku tidak takut dicap sebagai pembohong, maka aku akan mengatakan yang tidak sebenarnya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah karakter seorang nabi yang mengaku nabi, sedangkan Abu Sufyan di Mekahnya perang-perangan mulu tuh sama Rasulullah gitu ya. Dan yang ditanyanya kemarin yang pertama apa? Ada yang tulis? Satu, bagaimana nasab yang mengaku nabi itu? Jawabannya, dia dari orang yang nasab yang terhormat. Seorang muslim mau bilang nasab yang terhormat itu berat gak sih? Berat, maunya mah apa? Sebaliknya. Tetapi karena takut dianggap pembohong, maka dia pun, Abu Sufyan pun mengaku bahwa Rasulullah berasal dari nasab yang terhormat. Pertanyaan kedua, apakah yang diucapkan oleh orang rojul yang mengaku nabi tadi sebelumnya pernah diucapkan juga? Itu kan pertanyaan, jawabannya. Kemudian kata Abu Sufyan, tidak, karena yang diucapkan adalah la ilaha illallah. Jadi sebelumnya Abu Sufyan itu nggak pernah dengar ada seorang laki-laki yang mengatakan la ilaha illallah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ketiga, ya, apakah nenek moyangnya keturunan raja? Jawabnya tidak, gitu ya. Ini mungkin belum bisa dipahami gitu ya. Tetapi nanti Raja Heraklius di belakang akan menjelaskan. Ada lagi yang keempat? Ya. Apakah yang mengikutinya dari golongan yang kaya gitu ya, yang punya kedudukan, atau dari orang du'afa, orang lemah? Jawabannya, yang mengikutinya itu adalah orang-orang du'afa. Yang kelima, apakah semakin bertambah pengikutnya ataukah tidak? Jawabannya, semakin bertambah. Keenam, apakah ada yang berbalik lagi atau murtad karena kekecewaan setelah masuk Islam gitu ya? Dan jawabannya tidak. Nah, ketujuh, udah sampai situ belum? Apakah ada julukan pendusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Itu udah sampai baris kemana kan? Pada ayat qabla at-taqulna fahal yaghfilu mutawadu fi muddatin la nadri ma waqa'in fiha qala wa lam tumakkini kalimatan udkhila. Yang diharapkan sampai mana? Diartikan tadi kalau begitu sudah lewat dari tadi yang 12 ya, Wendadila ya. Bentar, saya ulang ya. La wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'il. Belum sampai situ? Baik, saya baca dari qala fahal kuntum tattahimunahu. Sudah ketemu belum? Ya, saya satu ya. Qala, berkata Heraklius, fahal kuntum tattahimuna bil kadhibi qabla an yaqula ma qala. Apakah kalian menuduhnya, menuduh siapa? Rasulullah dengan julukan kadhib. Kadhib itu apa? Pembohong, sebelum ia mengatakan la ilaha illallah tadi. Pertanyaan dari Heraklius. Qultu,
kata Abu Sufyan, la, tidak. Kemudian qala fahal yaqdiru, apakah dia pernah berkhianat? Qultu la, kata Abu Sufyan, la, tidak pernah berkhianat. Ya, bahkan julukannya apa kemarin di Khulasah? Al-Amin, insyaallah. La wa nahnu minhu fi muddatin. Nah, ini karakter orang yang ingin merusak karakter orang yang dibencinya. Nih ya, kita ulang. Wa nahnu minhu fi muddatin, selama ba'daan yadkhula fi muddatin la tadri ma huwa fa'ilun fiha. Karena ketika Abu Sufyan berjualan ke Syam itu dalam ikatan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikami sampai sini ya. Sedang ada perjanjiannya apa? Tidak perang dulu. Kalau sekarang akan namanya gencatan senjata. Nah, ini untuk melemahkannya. Tapi aku tak tahu untuk perjanjian yang sekarang ia melakukan atau tidak. Bisa dipahami? Apakah yang mengaku Nabi ini pernah berkhianat sebelum mengucapkan la ilaha illallah? Dijelaskan kata Abu Sufyan, tidak pernah berkhianat. Tapi nggak tahu deh sekarang, karena perjanjian apakah dia berkhianat atau tidak. Itu untuk melunturkan kepercayaan Raja Heraklius dan teman-temannya. Teman-temannya juga tidak akan mengatakan bohong, tidak akan, karena itu opini. Tetapi opini tersebut adalah opini untuk melemahkan. Nah, ini salah satu tanda orang yang nggak suka sama kita, yang benci sama kita, terkadang seperti itu, mencari celah karakter dirinya. Nah, itu baik semua nih, tetapi dilemahkan, nggak tahu dia bakal istiqomah atau enggak. Dia rajin ya, tetangga kamu yang namanya A ini gitu ya, ahli majelis ta'lim ya. Iya, tapi nggak tahu udah bertahan berapa lama tuh. Itu tanda orang nggak suka. Betul? Iya. Jadi opini dia untuk mempengaruhi. Ini yang dilakukan siapa? Abu Sufyan. Kemudian qala walam tumkini kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Kata Abu Sufyan ketika menceritakan, dan aku tidak mungkin memasukkan satu kalimat kecuali kalimat ini. Kan tadi gak bisa bohong. Dan satu-satunya yang bisa masuk satu kalimat yang mendukung emosinya dia hanya kalimat ini. Karena tadi hanya boleh dijawabnya la, naam, hanya begitu aja. Dan hanya satu kalimat yang bikin dia puas, hanya kalimat ini. Kalimat apa tadi? Sekarang sedang dalam masa perjanjian, nggak tahu deh dia khianat atau tidak. Bisa dipahami? Nah, itu sampai ghairu hadhil kalimah walam tumkinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadhil. Apakah kalian memeranginya? Qultu, kata Abu Sufyan, na'am, ya. Qala fakaifa kana qitaluhu iyyahu, dan bagaimana peperangan kalian kepadanya? Qultu, kataku, kata Abu Sufyan, al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan antara kami dan antaranya sijalun, bergantian. Yanalu minna, kadang kami yang menang, wa nanalu minhu, kadang dia yang menang. Nah, sudah mengerucut lagi. Peperangan itu hanya terjadi ketika Rasulullah telah hijrah. Karena perang pertama bernama Perang Badar.
Dajjal. Sudah mengerucut lagi, Rasulullah hijrah usia berapa? 53. Dan peperangan berarti kejadian pertemuan dengan Heraklius ini berarti Rasulullah di atas 53 tahun. Kenapa? Karena peperangan baru terjadi setelah 13 tahun kemudian setelah hijrah. Baik, kita lanjut lagi. Ini terlalu kecil ya, jadi saya cari-cari lagi. Mana tadi ya? Baik. Al-harbu bainana wa bainahu sijal. Bergantian peperangannya, menang siapa? Yanalu minna, kadang kami yang menang, wa nanalu minhu, kadang dia yang menang. Qala, berkata lagi Raja Heraklius, madza ya'murukum? Apa yang ia perintahkan kepada kalian? Qultu, kataku, kata Abu Sufyan, yaqulu u'budullaha, beribadahlah kepada Allah wahdahu, yang esa, gitu ya, satu-satunya. Wala tusyriku, dan janganlah menyekutukan bihi, kepadanya, syai'an, sesuatu apapun. Watruku, dan tinggalkanlah ma yaqulu aba'ukum, ucapan nenek moyang kalian. Wa ya'muruna, dan memerintah kami bis salat, perintah apa? Salat. Wasidqi, dan jujur. Wal afaf, dan menjaga diri. Wasilati, dan silatul rahmi. Amat hafal Abu Sufyan, karena Rasulullah itu hanya ini yang disampaikan kepada musuhnya. Kami tidak memerangi kalian secara personal, tetapi kami memerangi kalian karena kalian tidak mengikuti perintah ini. Perintah apa? Satu, beribadahnya kepada Allah saja. Mereka soalnya banyak juga yang mengatakan aku beribadah kepada Allah dan lain-lain dan berhala. Rasulullah gak mau, maunya hanya satu saja. U'budullaha wahdah wala tusyriku bihi syai'a, itu memperkuat dari wahdah tadi. Dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ini memang sangat berat. Kalau kata nenek moyangnya A, B, kemudian nenek moyang itu kan internal ya. Kata internalnya harus beribadah kepada Lata dan Uzza. Sedangkan ini orang lain nih, orang lain bilang kamu jangan dengerin nenek moyang kamu. Susah nggak? Secara manusiawi lebih dengerin neneknya atau ayahnya apakah orang lain? Makanya seorang ustadz selalu bilang ini, alhamdulillah kita lahir di zaman ini. Coba di zaman waktu dulu, di zamannya Rasulullah, kita ibu bapakku bilang misalkan ya ibadah ke Lata dan Uzza, apakah kita termasuk orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq? Ya, padahal nenek kita tidak mengatakan itu. Atau termasuk orang yang galau, atau termasuk orang yang langsung menolak seperti Abu Jahal. Kalau posisi Abu Jahal, posisi Abu Sufyan yang langsung menolak itu manusiawi sekali. Justru orang-orang yang seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu yang istimewa, karena secara manusiawi kita tuh lebih mendengarkan siapa yang langsung kita dari kecil, betul nggak? Makanya di sini yang memberatkan orang Arab itu adalah perintah beribadah kepada Allah saja oke, tetapi ternyata tidak boleh dan lain-lainnya. Yang kedua, tidak boleh mendengarkan apa yang diperintah oleh nenek moyangnya, karena perintah nenek moyang sudah jelas pasti beribadah kepada 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah. Neneknya sendiri yang masukin itu berhala. Tahu perjuangan
pada masa zaman dulunya bikin berhala dengan sebaik mungkin, kemudian digotonglah ke dalam Ka'bah. Terus sekarang neneknya sudah wafat, karyanya ada di dalam Ka'bah, dan dia sudah merasa tenang, nyaman kalau ibadah kepada berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Secara manusiawi banyak yang mental itu seperti biasa saja sebenarnya, dan kita belum tentu sanggup beriman ketika kita dilahirkannya pada zaman itu. Bersyukur kita berada atau lahir di muka bumi saat Al-Quran sudah banyak yang pegang, Ustadz sudah banyak yang menyebarkan ilmunya, Masya Allah. Kita lanjut lagi. Tadi perintah yang disampaikan oleh Rasulullah itu, yang dibenci sama orang-orang musyrik itu beribadah kepada Allah, dan ibadahnya hanya satu saja, dan tinggalkan apa yang diperintah oleh nenek moyangnya. Keempat, perintah sholat. Perintah sholat itu ketika Rasulullah usia berapa? Sebelum hijrah apa setelah? Sebelum hijrah, ya, kurang lebih di usia 52 tahun. Wasidqi, kelima, perintah apa? Perintah jujur. Afaf itu apa? Menjaga diri. Dan yang ketujuh, silaturahmi. Faqala litarjumani, kemudian berkatalah Heraklius kepada kedua penerjemahnya, Qul, katakanlah lahu kepadanya. Kepada siapa? Abu Sufyan. Ini yang panjangnya. Sa'altuka an nasabihi, aku bertanya kepadamu tentang nasabinya rajul. Gak apa-apa yang saya bilang rajul itu berarti Rasulullah ya. Sa'altuka an nasabihi, aku bertanya kepadamu tentang nasabinya rajul. Fadzakarta, kau pun mengatakan annahu fi kullu nasabin, sesungguhnya ia di antara kalian termasuk yang memiliki nasab baik. Fakadzalika, maka seperti itulah ar-rusulu, para rasul. Nah, dari Rasulullah pertama dari zaman Nabi Adam, tapi Nabi Adam pun tidak ada keturunannya ya, tapi justru malah Masya Allah dari surga. Rasul-rasul sebelum Rasulullah itu semuanya keluar dari nasab yang tinggi. Itu yang diketahui oleh siapa? Heraklius. Jika pertanyaan pertama itu bilang enggak kok itu nasabnya nasab biasa aja, mungkin pertanyaan selanjutnya tidak akan dilanjutkan, karena Heraklius sudah punya kunci kalau Rasulullah itu akan memiliki nasab yang baik. Tub'atsu fi nasabin qaumiha, yang diutus dalam nasab kaumnya. Wa sa'altuka hal qala, dan aku bertanya kepadamu hal apakah qala ahadun minkum, apakah pernah ada yang mengatakan seseorang sebelum kalian hadzal qaula, terhadap ucapan ini. Fadzakarta anla, maka kau pun mengatakan tidak. Fakultu, maka kataku, kata Heraklius, laukana ahadun qala, seandainya saja pernah ada satu orang yang mengatakan itu. Mengatakan apa tadi? La ilaha illallah itu ya. Qala hadzal qaula qablahu laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu, maka kataku tidak ada seorang laki-laki yang berjalan di atas itu biqaulin qila qablahu. Jadi memang sudah ada juga karakter keduanya, itu adalah tidak pernah terdengar ucapan itu sebelumnya. Wasa'altuka, dan aku pun mengatakan
hal kana min abaihi min malakin, apakah rajul tadi dari keturunan raja? Fadzakarta anla, dan kau mengatakan tidak. Qultu, kataku, falau kana min abaihi min malakin, seandainya saja dia itu dari keturunan raja. Qultu rajulun yatlubu abihi, maka laki-laki itu sedang mencari kekuasaan bapaknya. Berarti dakwahnya itu karena ingin mencari kekuasaan agar kekuasaan bapaknya turun kepadanya, gitu. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau jawaban seandainya Abu Sufyan itu menjawab iya keturunan raja, itu menjadi lemah. Tetapi karena dia bukan keturunan raja. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah Abu Thalib itu raja? Raja dalam artian bukan raja penguasa, tetapi diakui sebagai pemimpin kaum Mekah pada waktu itu karena penemu air Zam-Zam. Karena penemu air Zam-Zam, maka air Zam-Zam itu milik Abu Thalib. Air itu sangat mahal di sana, untuk cari air itu susah sekali. Dan sekarang tinggal minta aja sama Abu Thalib. Maka Abu Thalib orang yang disegani oleh semuanya. Bukan berarti Abu Thalib itu raja. Saya pahami ya. Lebih ke mulia. Apalagi saat haji datang, ya. Apakah zaman dulu ada bulan haji? Ada. Dari pelosok negeri itu, pelosok dunia, banyak yang berhaji, tetapi haji yang jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib menyediakan air dengan sukarela untuk yang berhaji, sehingga Abu Thalib ini terkenal namanya di seluruh dunia yang pernah berhaji. Dalam keadaan kehausan, ada yang ngasih sebotol air aja kita senang ya Bu ya. Nah, ini Masya Allah di Mekah, dan satu-satunya orang yang berhak memberikan air Zam-Zam hanyalah Abu Thalib. Karena Abu Thalib yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpinya 3 kali berturut-turut untuk menggali satu bilah tanah yang menurut tandanya di situ ada sumurnya, tapi sebelumnya itu ada burung. Ternyata di situ adalah tempat penyembelihan. Ya, jadi zaman dulu juga suka berkorban, tapi kalau zaman dulu kurbannya untuk berhala. Jadi ada waktu-waktu tertentu mempersembahkan hewan untuk disembelih di situ, dan selalu disembelihnya di situ tujuannya untuk memberikan makan kepada berhala. Dan waktu menggali itu apakah banyak yang protes? Banyak. Kenapa banyak yang protes? Karena Abu Thalib itu mengambil tanah yang sudah kena darah, dan mereka meyakini darah itulah darah yang agar berhala tidak pada marah. Bisa dipahami ya? Setelah digali itu banyak pertentangan, bahkan anaknya Abu Thalib itu yang menjaga seperti begini, Abi terus aja nyangkul, nanti saya yang menghalangi mereka. Jadi sambil nyangkul, sambil bertengkar, sambil berdebat, ya. Tetapi ketika air lancar, apa kata mereka? Air kita sudah ketemu, ini air kita. Di situ berdebat lagi. Dia yang mimpi, dia yang gali sendiri, mereka yang protes. Tapi ketika airnya ada, bilangnya air kami. Itu banyak ya seperti itu. Yang berjuang siapa, tapi kalau udah hasil siapa yang ngaku? Banyak yang ngaku. Itu berarti sudah dari zaman dulu memang seperti itu. Tetapi waktu itu
sampai mendatangkan, kalau kita mungkin hakim gitu ya, orang ketiga yang bukan dari Arab mengatakan bahwa air itu adalah milik penemunya, yaitu siapa? Abu Thalib. Jadi kalau dikatakan apakah Abu Thalib raja? Bukan, karena Abu Sufyan pun tidak mengakui raja, tetapi semua mengakui bahwa Abu Thalib menguasai Mekah. Kenapa bisa menguasai? Karena dia penyumbang air, ya, air apa? Air Zam-Zam. Insyaallah. Masih ada waktunya tidak Bunda? 5 menit. Ya, insyaallah. Komanya di mana ya? Kita lihat dulu komanya. Boleh satu lagi? Ya. Tadi ketika falukana min abaihi min malikin qultu rajulun yaqulu kan abihi, itu ya. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepadamu, kata Heraklius, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi, apakah kalian tattahimun tadi apa? Mengecap-cap gitu ya, bil kadhibi, dengan sebutan pendusta, qabla an yaqulu ma qala, sebelum mengatakan ini, mengatakan la ilaha illallah. Fadzakarta, dan kau pun mengatakan, Abu Sufyan mengatakan Allah, tidak, kata Heraklius, faqad a'rifu, sungguh aku mengetahui, annahu, sesungguhnya Nabi, lam yakun liyadharal kadhiba 'alan nasi, dia mampu meninggalkan sifat dusta kepada manusia, wa yakdziba 'ala Allah, maka dia pun tidak mungkin berdusta terhadap Allah. Kita ulang ya. Seseorang yang tidak pernah berdusta kepada manusia, maka tidak mungkin dia berani berdusta atas nama Allah. Ini introspeksi diri kita nih. Dusta itu dalam Islam sangat dijauhi sekali, karena itu akan berpengaruh terhadap pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wasa'altuka asyrafun nasi ittabi'uhu, dan aku pun bertanya apakah asyraf tadi apa? Manusia-manusia yang mulia yang mengikuti rajul Nabi, du'afa'uhu, atau para du'afa'nya. Fadzakarta, maka kau pun mengatakan anna du'afa'ahum ittabi'uhu, sesungguhnya para du'afa yang mengikuti ajaran Nabi. Wahum, kata Heraklius, dan mereka lah atba'ur rusul. Mereka itu siapa? Du'afa lah yang akan pertama mengikuti Rasul. Sudah dari zaman dulu. Dari zaman dulu yang mengikuti Rasul itu, yang ittiba sama Rasul itu pasti diawali dulu oleh orang-orang yang lemah, du'afa. Jadi sudah sunatullahnya seperti itu. Wasa'altuka ayaziduna am yanqusuna, dan aku pun bertanya, kata Heraklius, apakah terus bertambah ataukah berkurang yang mengikuti Rasul itu? Fadzakarta, maka kau pun mengatakan annahu, sesungguhnya mereka yazidu, semakin hari semakin bertambah. Bukan hari ini muslim, besok udahan dah gitu. Tidak, tetapi setiap harinya itu yazidun, wa kadzalikal amrul iman, dan seperti itulah perintah iman hatta yatimma, sampai sempurna. Jadi sedikit dulu
Iman seperti itu. Hari ini baru bisa sholat 5 waktu dulu, besok sholat sunnah bertambah. Begitulah iman. Asalnya kecil dulu. Asalnya yang rajin ke majelis taklim nih banyak di sini ya. Umum nih. Dulu waktu mengawali langsung seminggu full atau 1 kali dulu. Ya ada pikiran ya, ada seminggu sekali dulu deh. Nanti nambah. Itulah iman. Ya, itulah iman. Sempurna iman seperti itu. Maka tidak dianjurkan orang yang baru melangkah, saya mau tahajud, sekali tahajud 8 besoknya capek juga ya, udahan dah. Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Ya, memang dari sedikit dulu baru waitim, itu baru iman. Dan dari zaman Rasulullah juga seperti itu, dari zaman-zaman sebelumnya seperti itu, sedikit-sedikit bertambah mentok ya sampai mana? Ketika kemarin kisahnya Nabi Nuh, sedikit-sedikit, tapi sedikitnya emang sedikit banget Nabi Nuh ya, 950 tahun hanya 80 orang, tapi bertambah gak itu? Bertambah. Jadi tidak ada istilah gini, kemarin sih yang beriman 80, sekarang tinggal 30. Nah itu perlu diperbaiki gitu ya. Jadi iman itu bagusnya memang seperti itu, sedikit-sedikit baru wayutim. Habis ya waktunya, sampai sini aja dulu. Insya Allah kita bertemu di bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat. Allah jaga semangatnya, Allah jaga amalan-amalan kita, target-target kita. Targetnya sudah ditulis ibu-ibu? Sudah. Berapa kali khatam? Hanya saya yang tahu. Bagaimana target-target yang lain-lainnya, target yang terlihat dan target yang yang tidak terlihat, zahir dan batin, sehingga sebesar apa kita mendapatkan rahmat Allah setelah selesai Ramadan, banyak itu pula amalan kita yang kita usahakan dalam bulan Ramadan. Sekali lagi insya Allah, kalian masih simpang siur, tanggal 1 Ramadan kita sudah mulai ya. Jadi Ramadan hari Rabu atau hari Kamis kita ikutin depan. Di mana malamnya tarawih, berarti besoknya kita sudah mulai.